Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Tisna di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11 semester 1. Pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar materi tentang sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, pastikan kalian sudah siap untuk menerima materi dan perhatikan baik-baik slide yang akan Ibu sampaikan setelah ini ya. Secara umum, jenis bahan limbah untuk produk kerajinan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, bahan limbah berbentuk bangun datar dan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, setelah ini Ibu akan menampilkan beberapa contoh kerajinan dari limbah yang ada di sekitar kita yang mana bisa dimanfaatkan untuk dibuat menjadi sebuah kerajinan. Nah, bahan limbah yang akan dibuat adalah bahan limbah yang berbentuk bangun datar. Adapun beberapa contoh-contoh bahannya nanti kalian bisa simak di slide berikutnya ya. Yang pertama, kerajinan limbah dari bahan kulit jagung. Kulit jagung merupakan limbah pertanian dari tanaman jagung. Sampah dari kulit jagung bisa menjadi benda kerajinan yang sangat bernilai dan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Nah, contoh dari kerajinan apa yang bisa diolah dari kulit jagung, kalian bisa lihat dari tampilan gambar yang ada di samping ya. Selanjutnya, kerajinan dari limbah plastik. Sampah plastik termasuk dalam sampah anorganik yang sangat sulit diurai oleh mikroorganisme. Sampah plastik dapat dimanfaatkan menjadi produk kerajinan seperti produk kerajinan tas, dompet bunga, piring, ataupun hiasan-hiasan dinding yang lainnya. Nah, kamu bisa lihat untuk contoh kerajinan dari limbah plastik yang ada di tampilan layar kalian. Berikutnya, kerajinan dari limbah kardus. Kardus bekas kadang menjadi sebuah benda yang menumpuk dan memenuhi sebuah ruangan. Tapi, bagi seorang wirausaha, kardus dapat dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan yang unik dan memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Selanjutnya, kerajinan dari limbah pelepah pisang. Kerajinan dari daun pelepah pisang kering sebaiknya menggunakan daun yang berwarna kuning hingga daun yang berwarna coklat. Dan pastikan ketika kalian akan membuat kerajinan dari pelepah pisang, pastikan kalian mencari pelepah pisang yang benar-benar kering. Dengan mencari pelepah pisang yang benar-benar kering, nanti akan memunculkan nilai estetika atau keindahan dari produk kerajinan yang kita buat. Karena mulai dari warnanya itu jauh lebih menarik. Selanjutnya, kerajinan dari limbah sisik ikan. Limbah sisik ikan bisa dijadikan sebagai bahan utama dalam pembuatan aksesoris seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, gelang. Nah, dan hasilnya pun akan terlihat sangat unik, artistik, dan menjadi lebih menarik oleh konsumen. Harganya pun jauh bisa menjadi lebih mahal. Berikutnya, kerajinan dari limbah kain perca. Limbah kain perca dapat dibuat sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan juga menarik. Sekarang semakin banyak orang yang melirik produk kerajinan berbahan kain perca karena selain murah, desainnya juga unik. Di mana dengan menggunakan bahan kain perca, kalian bisa membuat produk kerajinan berupa tas, sandal, sepatu, tempat pensil, tempat tisu, dan lain-lain. Berikutnya, kerajinan dari pecahan keramik. Pecahan keramik dapat dijadikan sebagai hiasan mozaik yang disusun sehingga bisa bercorak abstrak ataupun background dari suatu gambar untuk melapisi dinding
dan lantai agar terkesan unik. Nah, dari pecahan keramik kalian bisa membuat untuk mozaik pada desain tempat tisu, guci, ataupun untuk tempat kaca rias, itu juga bisa ya. Kreativitas sangat dibutuhkan pada saat kita membuat kerajinan dari pecahan keramik. Karena ketika kita mempunyai kreativitas yang sangat menarik, itu akan berpengaruh pada daya tarik konsumen terhadap produk yang kita buat ataupun produk yang kita jual. Jadi, ketika kalian membuat desain yang sangat unik, menarik konsumen, otomatis harga jual akan mengikutinya. Nah, bisa jadi nanti harga jualnya menjadi lebih tinggi. Potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama, daerah pesisir pantai atau laut. Biasa kita menemukan di sana sisik ikan, daun pandan, dan juga daun kelapa. Yang kedua, daerah pegunungan. Biasa kita temukan daun kering, kulit buah seperti salak atau kulit pete. Yang ketiga, daerah pertanian. Biasa kita temukan untuk jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong. Nah, yang keempat, di daerah perkotaan. Kita biasa menemukan untuk bahan seperti kertas, kardus, serbuk gergaji, kerutan kayu, plastik, dan juga nika. Perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah unsur estetika, di mana di dalam unsur estetika harus mengandung beberapa nilai. Nilai keindahan atau estetik, nilai kesatuan unity, nilai keselarasan harmoni, nilai keseimbangan balance, dan nilai kontras. Selanjutnya dalam unsur ergonomis. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah keamanan. Jaminan tentang keamanan orang menggunakan produk kerajinan itu. Yang kedua, kenyamanan. Kenyamanan apabila produk kerajinan tersebut digunakan memiliki nilai praktis dan sangat tinggi. Yang ketiga, keluasan. Produk kerajinan wujudnya harus sesuai dengan kegunaannya. Selanjutnya, untuk proses pengolahan limbah bangun datar, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. A. Pemilahan bahan limbah. B. Pembersihan limbah. C. Pengeringan. D. Pewarnaan. E. Pengeringan setelah pewarnaan. F. Finishing. Komponen sistem produksi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komponen sistem produksi adalah bahan atau material, mesin dan peralatan, tenaga kerja, modal, energi, dan juga informasi. Sedangkan untuk syarat dari proses perancangan adalah sebagai berikut. Kita harus bisa menentukan material produksi. Yang kedua, kita harus bisa menentukan teknik produksi yang akan kita buat. Baik, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Sedikit semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.